fakta bahasa, fakta linguistiknya. Nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahwa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan sedikit untuk, ya, bagi saya istilah itu boleh saja kita berkompromi. Kompromi yang boleh diambil dengan tidak membuang nama bahasa Indonesia, tapi jangan juga membuang nama bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu Indonesia? Itu satu. Dan sepertinya profesor dan para petinggi pemerintah Malaysia masih terus berkeras hati untuk membuat bahasa Melayu dianggap oleh dunia, atau seluruh dunia mengakui bahwa bahasa Melayu sangat diidolakan, khususnya bahasa Melayu Malaysia. Akan tetapi, ternyata, bahasa Melayu Malaysia amat sangat memprihatinkan. Entah kenapa Malaysia mengajukan bahasa Melayu untuk dijadikan bahasa ASEAN. Dan Menteri Pendidikan Indonesia pun menolaknya, lalu mengatakan, jika ingin diajukan, bahasa Indonesia lah yang lebih pantas. Lalu mereka berkata, bahwa Presiden Jokowi mengiyakan, atau merestui. Ternyata mereka, Malaysia, salah mengartikan ucapan Presiden Jokowi. Karena yang Presiden Jokowi iyakan atau restui itu, hanya mempersilahkan saja, mempersilahkan jika ingin mengajukan bahasa Melayu, ya silahkan saja. Dan Indonesia pun ingin mengajukan bahasa Indonesia untuk dijadikan bahasa ASEAN. Yang artinya, jika Malaysia mengajukan bahasa Melayu, Indonesia juga akan mengajukan bahasa Indonesia. Dan siap bertarung dalam penggunaannya, siapa yang lebih banyak penggunanya. Bahasa Melayu Malaysia, atau bahasa Indonesia, itulah yang dimaksud Presiden Indonesia, yaitu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Lagi pula, di Indonesia, bahasa Melayu itu hanya sebatas bahasa daerah, bukan bahasa yang untuk dinomor satukan. Jika ingin mengajukan, yang pastinya bahasa resmi negara Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Lalu mereka pun mengelak atau beralasan lagi, bahwa yang mereka maksud bahasa Melayu adalah bahasa Melayu Indonesia. Jelas saja Indonesia dan seluruh rakyatnya, meresponnya dengan keras atau marah. Karena, tidak ada yang namanya bahasa Melayu Indonesia, yang ada hanyalah bahasa Indonesia. Mereka menganggap bahasa Indonesia sama saja dengan bahasa Melayu, karena mempunyai unsur dari bahasa Melayu. Sungguh memalukan dan amat sangat bodoh, jika menganggap bahasa Indonesia sama saja seperti bahasa Melayu. Lalu digabungkan menjadi bahasa Melayu Indonesia. Mereka berpikir bahwa bahasa Indonesia hanya mengganti nama, ketika mengikrarkan Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Katanya, nama bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia. Sungguh teramat sangat bodoh sekali. Para pendahulu Indonesia atau para pejuang bahasa yang ada di Indonesia, mempunyai pemikiran untuk masa depan, bukan hanya untuk saat itu saja. Tapi untuk jangka waktu yang cukup lama, yang untuk dijadikan identitas jati diri bangsa. Yaitu, bangsa Indonesia, dengan berbahasa Indonesia, untuk jika suatu hari nanti Indonesia merdeka. Negara Indonesia bukanlah negara Malaysia, yang selalu mengganti-ganti nama bahasa. Malaysia selalu mengganti-ganti nama bahasa itu sudah terbukti. Dari bahasa Melayu, berganti menjadi bahasa Malaysia, lalu berganti lagi ke bahasa Melayu, dan lalu berganti lagi menjadi bahasa Malaysia, lagi-lagi berganti lagi ke bahasa Melayu. Jadi, negara Malaysia sudah berkali-kali mengganti nama bahasa. Jika demikian, barulah pantas dikatakan hanya mengganti nama. Karena tidak mempunyai pendirian untuk sebuah nama bahasa kenegaraan. Kalian para profesor-profesor Malaysia dan para petinggi pemerintahan Malaysia, kalian harus tahu bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai pulau, suku atau kaum, adat dan tradisi yang berbeda, juga sifat yang berbeda-beda, bahkan bahasa yang berbeda-beda. Semua bersatu untuk membentuk negara Indonesia. Semua bersatu untuk berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan, untuk bahasa pun bersatu untuk membentuk dan menciptakan bahasa Indonesia. Jadi di dalam bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa Melayu saja, tapi hampir seluruh wilayah Indonesia yang memiliki bahasa di daerahnya, ikut turut serta, membentuk, mendirikan dan menciptakan bahasa Indonesia. Jadi itu sudah hal yang wajar dan lumrah,
jika diberi nama bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia milik seluruh rakyat Indonesia, dan dikembangkan oleh seluruh rakyat Indonesia, yang mempunyai identitas bahasanya masing-masing, tidak seperti Malaysia, yang hanya kaum Melayu sajalah yang mempunyai hak atas nama bahasa resminya. Berdasarkan realiti atau kenyataan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta, sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di Asia Tenggara paham, dan negara yang utama adalah ASEAN pun, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura, semua meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing. Ya, kita ada rakan-rakan dari Kampuchia sebagai contoh, Laos, Myanmar, Vietnam, mungkin Papua New Guinea atau Timor Leste. Itu sebenarnya juga sebahagiannya ada penduduk yang memang dapat bertutur bahasa Melayu. Jadi atas dasar itu, pernyataan Perdana Menteri itu pun sangat lunak dan sangat tawaduk. Itu bahasa resmi kedua ASEAN, tidak terus dikatakan dilonjakkan bahasa resmi ASEAN, bahasa resmi kedua, dengan harapan satu masa akan jadi bahasa resmi ASEAN. Dan ini sebenarnya satu pernyataan yang berdasarkan, saya katakan, realiti penerimaan, kerana seperti kata yang berhormat Perdana Menteri kita, negara-negara lain pemimpin dibincangkan dalam bahasa masing-masing. Laos, Kampuchia, bahasa Khmer, bahasa Vietnam. Jadi mengapa tidak bahasa Melayu, termasuk yang dikatakan bahasa Indonesia itu diangkat jadi salah satu bahasa utama ASEAN? Dan soal ini timbul barangkali salah paham, ataupun saya katakan terus sebagai sentimen kenegaraan. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu, dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno bersama Benyamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh itu tahun 54 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu, tapi dirubah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik etnik politik Indonesia. Saya tak ada masalah dan sangat menyokong, sangat mendukung semangat nasionalisme yang kuat, kerana mereka berdasar pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kami pemuda-pemuda Indonesia yang mengaku kami bertanah air satu, negara Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itu keselarasan dan soal pernyataan semangat kebangsaan. Tetapi dalam hal yang dikatakan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahwa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan sedikit untuk, ya, bagi saya istilah itu boleh saja kita berkompromi. Kompromi yang boleh diambil dengan tidak membuang nama bahasa Indonesia, tapi jangan juga membuang nama bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu Indonesia? Itu satu. Dan bagi saya, kita harus juga menghormati pandangan pemimpin tertinggi negara Indonesia. Misalnya Jokowi sendiri apabila menerima gagasan daripada yang Bapak Perdana Menteri kita, beliau secara spontan mengatakan, ya, saya mendukung, saya menyokong untuk bahasa kita diangkat. Berarti pemahamannya betul. Tapi yang lain saya kira itu bukan tidak paham, tapi mungkin soal sentimen kenegaraan. Bagi saya itu bagus dalam semangat nasionalisme, tetapi jangan kita lupakan atau kita nafikan bahwa bahasa Indonesia itu sebahagian dari bahasa Melayu. Kita bekerja sama mengangkat bahasa kita bersama, bahasa serumpun. Ya. Memang tidak mudah. Saya sendiri melihat bahwa selagi negara yang penutur bahasa Melayu terbesar Indonesia tidak menerima gagasan ini, memang sukar, kecuali dengan perundingan secara timbang terima, sebagaimana yang berlaku dalam sekatakan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, dalam MAPI, Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia, kita ada persepahaman mengenai istilah bahasa Melayu Sembang Indonesia. Kalau demikian perundingan, saya kira perlu digerakkan terus menerus dalam semua kelompok. Ada juga kelompok di Indonesia yang ikut serta gagasan ini, artinya bukan semua orang Indonesia menolak sebahagian, tetapi tidak memperbesar kelompok yang ingin bersama ini. Kita memerlukan waktu sedikit. Kalau itu dapat diselesaikan, saya kira insyaAllah tidak ada halangan lain. Kerana saya kira negara-negara ASEAN lain, anggota yang lain seperti Kampuchia, Vietnam, Laos, Myanmar itu tidak mungkin akan menolak gagasan kita, kerana mereka juga melihat kewibawaan bahasa Melayu. Negara Indonesia tidak pernah menafikan bahasa Melayu sebagai akar dari bahasa Indonesia. Malah di dalam pelajaran bahasa Indonesia sejak mulai sekolah dasar, kami di Indonesia sudah diajarkan atau sudah diberitahu asal mula bahasa Indonesia itu terbentuk. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang ada di Indonesia, yaitu bahasa Melayu Riau Lingga. Jadi, janganlah para profesor-profesor Malaysia mencoba mencari kesalahan untuk mendapatkan dukungan dari para kaum Melayu yang lainnya. Juga untuk mengelabui mereka kaum Melayu serta kami para warga dan rakyat Indonesia. Profesor Awang Saryang harus tahu, mengapa bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, akan tetapi tidak diberi nama Melayu pada bahasa Indonesia. Seperti yang Anda inginkan,
yaitu dengan nama Bahasa Melayu Indonesia. Karena Melayu yang ada di Indonesia tidak gila akan gelar kemelayuan, tidak gila akan wilayah kemelayuan, dan tidak gila akan hak keistimewaan Melayu. Seperti yang terjadi pada kaum Melayu yang ada di Malaysia. Kaum Melayu yang ada di Malaysia, gila akan gelar kemelayuan, gila akan hak kemelayuan, gila akan wilayah kemelayuan, dan gila akan hak keistimewaan Melayu. Begitulah sikap para profesor-profesor Melayu Malaysia, yang gila akan gelar kemelayuan. Menggunakan cara yang bermartabat ya, bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, kami secara gencar mengajarkan BIPA. Sekarang ini sudah ada di 50 negara ya. Yang kami bina itu ada 429 lembaga di 50 negara. Peserta sekarang ini yang belajar BIPA berapa coba? Ada 143.000 orang yang sedang belajar BIPA di seluruh dunia. Ketika saya katakan kepada teman-teman Malaysia, apakah kalian melakukan hal yang sama? Mengajarkan bahasa Melayu seperti itu? Enggak ada. Tidak ada program pembelajaran bahasa Melayu. Enggak ada. Saya waktu kuliah di Australia, nama domainnya Department of Indonesian and Malay. Gitu. Yang diajarkan apakah ada bahasa? Ya. Apalagi sekarang yang menjadi ketua departemennya, yang menjadi profesornya itu teman semeja gitu dengan saya. Ada Profesor Julian Mili namanya. Istrinya orang Batak, ya. Dia fasih sekali bahasa Indonesia. Jadi mengajarkannya bahasa Indonesia, bukan mengajarkan bahasa Melayu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu bergerak ke satu sisi, bahasa Indonesia bergerak ke sisi lain. Tidak pernah kita akan pungkiri bahwa bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Itu benar 100%. Tidak boleh disalahkan. Ada yang mengatakan dari Melayu Riau, ya, dari Kepri. Ada yang mengatakan dari Provinsi Riau. Ada yang mengatakan dari Kepulauan Riau. Ada yang mengatakan dari Barus, ya, itu Barus itu di Sumatera Utara, berbatasan itu dengan Sumatera Barat. Bahasa Indonesia itu berkembang dari pengayaan melalui bahasa daerah, dari bahasa Jawa, dari bahasa Sunda, bahasa Batak, dari bahasa Sasak, dari bahasa Mbojo, dari bahasa macam-macam, ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini yang tidak terjadi kepada bahasa Melayu. Di kita, bahasa Melayu statusnya adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Karena apa? Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Bahasa daerah kita 718, salah satunya bahasa Melayu. Begitu. Sistem ejaan bahasa Indonesia berbeda dengan sistem ejaan bahasa Melayu. Tata bahasa kita, bahasa Indonesia, berbeda dengan tata bahasa Melayu. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa bahasa Melayu sama dengan bahasa Indonesia? Ya, kalau diklaim oleh Perdana Menteri Malaysia itu dituturkan oleh 300 juta penduduk, 300 juta penutur maksud saya. Pertanyaan kita, siapa mereka? Di mana mereka itu? Gitu. Coba kita hitung, penduduk Malaysia itu berapa sih? Dia mengklaim orang yang bertutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu. Saya sangat tidak yakin misalnya Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sini ketika ditanya, kalian bertutur bahasa apa? Oh, bahasa Melayu. Loh, emang sama gitu. Cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.